Hampir 9.000 remaja putri di Karawang, Jawa Barat terdeteksi terkena anemia. Konon penyakit ini diderita gara-gara mereka hobi makan seblak dan bakso. Kandungan bakso dan seblak disebut-sebut tak cukup nutrisi, malah lebih banyak kandungan karbohidratnya, minim protein dan zat besi. Meski begitu, masih banyak orang yang tetap makan seblak. Kuliner yang mulai populer di tahun 2000-an ini memang punya banyak fans. Rasanya yang gurih, isiannya banyak, dan harganya yang murah menjadi daya tarik tersendiri. Ditambah level pedas yang bikin nagih. Hingga kini masih belum jelas dari mana asal seblak. Ada yang mengatakan dari Garut, Cianjur, ada yang juga yang percaya seblak merupakan kuliner dari kota Bandung. Tapi popularitas seblak membuatnya bermunculan di daerah-daerah lain, tak terkecuali di Depok, Jawa Barat. Di dalam gang kecil kawasan Cinere Depok, ada sekitar 5-7 pedagang seblak berjualan cukup berdekatan. Uniknya, mereka semua adalah perempuan muda warga asli Depok. Karena banyaknya pedagang seblak, gang ini disebut Gang Seblak, walau nama aslinya adalah Gang Jambu. Mutiara, ibu anak satu ini adalah pelopor penjual seblak di Gang Jambu. Resep seblak buatan Mutiara tidak datang begitu saja. Perlu beberapa kali percobaan sampai mendapatkan resep yang cocok di lidah warga Depok. Ia mencoba resep awal dari melihat di media sosial. Walau warungnya terbilang sederhana, posisi yang strategis di pinggir jalan membuat banyak orang mampir untuk menikmati seblak buatan Mutiara. Melihat tempat seblaknya ramai didatangi pembeli, akhirnya banyak tetangga sekitarnya yang mengikuti jejak perempuan 28 tahun ini untuk berjualan seblak di sekitar Gang Jambu, Kota Depok. Saya jualan dari tahun 2019. Alasannya ya seblak itu karena lagi viral, coba aja. Ternyata ya laris, alhamdulillah. Di sini tuh belum ada seblak, makanya saya berniat usaha seblak. Devina, perempuan 24 tahun ini tergolong baru memulai usaha seblak. Berawal dari hobi makan seblak sampai akhirnya ia membuka warung seblak dengan racikan dan resep buatannya sendiri 2 bulan lalu. Ditambah lagi kemudahan lain karena ibunya adalah pemilik usaha frozen food. Jadi tak perlu modal banyak, perempuan single ini mengambil bahan pokok dari toko sang ibu. Hanya bedanya, Devina tak hanya berjualan seblak, tapi juga beraneka macam makanan lainnya. Seperti mie jebeu, mie amin, bakso, dan juga es krim. Karena di sekelilingnya sudah banyak yang berjualan seblak, Devina pun memikirkan cara untuk menarik pelanggan selain dengan membuat bumbu seblak yang lezat. Bagi Devina, penampilan yang rapi dengan memakai make up cantik juga bisa menjadi modal untuk menarik pelanggan agar datang ke warung seblak miliknya. Setiap hari Jumat pun ia menggunakan batik. Ide ini didapatnya saat pulang kondangan. Dengan penampilan yang cantik, menurutnya para pembeli akan lebih tertarik ke warungnya. Ide ini didapatnya saat pulang kondangan. Dengan penampilan yang cantik, menurutnya para pembeli akan lebih tertarik ke warungnya. Dan benar juga, warung seblak Devina pun ramai pembeli. Apalagi di hari libur dan akhir pekan. Namun yang namanya perempuan cantik, tentu saja ada godaannya. Ada sih, saya lagi kadang-kadang saya di dalam gitu ngejagain. Pas saya keluar, ada orang nanya gitu buat, "Kak mau beli seblak?" gitu kan. Kadang, "Segini boleh nggak Kak?" Belum dijawab tuh dia kayak udah kabur ya, mau senyum gitu. Saya bilang, kenapa nih anak gitu, saya cari juga nggak ada, langsung pergi aja. Yang masih muda juga, kayak anak-anak kosan atau saya juga nggak terlalu kenal sih. Karena kan sini banyak kiri kanan banyak kosan gitu kan. Karena banyaknya penjual seblak yang warungnya berdekatan, ada saja yang salah pesan. Beberapa ojek online yang datang ke Gang Seblak juga sering kebingungan. Walaupun sudah sesuai dengan titik lokasi penjual, masih saja ada yang keliru. Ya, Pok, bukan sini, Pok. Ya, gimana tuh Bang? Ya. Pok, maaf ya. Ya, malas saya. Datang ke sini, pesen di saya, ternyata salah. Ternyata di warung yang depan pesennya gitu. Udah saya bikinin, ternyata warung depan. Dikasih orang lain aja. Iya. Banyak nggak marah ya? Iya, nggak apa-apa. Berarti belum rezeki saya. Kebanyakan pedagang seblak di sini buka dari siang hari jam 12 sampai jam 9 malam, termasuk Mutiara dan Devina.
Kuliner seblak memang berkembang dari waktu ke waktu. Dari awal yang hanya kerupuk, telur, dan bumbu sambal, sekarang sudah banyak pilihan isinya. Ada bakso, dumpling, sosis, makaroni, kuitiau, dan masih banyak lagi. Karena banyaknya bahan makanan yang dicampurkan, banyak orang suka dengan seblak. Alasannya tidak membosankan. Seblak berasal dari gabungan kata bahasa Sunda yaitu segak dan nyegak yang artinya menyengat. Sesuai namanya, ada cita rasa yang kuat dari seblak. Rasa kuat dan menyengat berasal dari cikur atau kencur sebagai bumbu penyedap seblak. Sementara bahan isiannya berkembang sesuai selera. Bumbu cabai yang pedas dan menyengat merupakan kunci dari cita rasa khas seblak. Tak heran, baik Devina dan Mutiara memiliki resep rahasia untuk bumbu seblaknya masing-masing. Rasa, karena setiap orang masak beda-beda biasanya, beda tangan, beda rasa. Sebenarnya sama aja sih kalau bumbu seblak tuh kencur, bawang putih gitu. Tapi tergantung tangannya juga gitu. Biasanya kan beda tangan beda kalau setiap orang masak gitu. Kalau punya aku sih identiknya bumbunya lebih lekoh, lebih kental, terus lebih pedas, lebih berani bumbu. Ada dumpling, ada sosis, ada bakso, ada fish roll. Sebenarnya kuliner seblak bukan merupakan warisan kuliner, melainkan hasil kreativitas masyarakat Jawa Barat di awal 90-an dalam mencampurkan aneka makanan sehingga menjadi menu baru. Awal kemunculan seblak, hanya ada isian kerupuk aci yang terbuat dari tepung tapioka dan tidak banyak tambahan isian yang lain. Namun seiring perkembangan zaman, seblak sekarang mulai banyak perubahan. Salah satunya muncul istilah seblak prasmanan. Jadi para pembeli seblak bisa memilih sesuka hati apa saja yang ingin dimasukkan dalam menu seblaknya. Berjualan seblak prasmanan pun kini menjadi pilihan para pedagang seblak kekinian karena beberapa alasan, salah satunya soal keuntungan yang didapat. Karena yang pertama lebih menguntungkan, terus yang kedua bahannya cepat habis, jadi sehari stok, besoknya beli lagi. Terus yang ketiga itu lebih banyak peminat. Karena orang malah lebih menarikan pilih sendiri. Karena kalau udah diporsiin gitu orang dia mau ngambil apa gitu. Kalau ini kan setelah dia sukanya apa tinggal ngambil sendiri gitu. Dia tinggal dihitung. Para penikmat seblak memiliki cita rasa dan seleranya sendiri. Tak heran dengan adanya seblak prasmanan, mereka lebih puas karena bisa memilih isian seblak sesuai selera. Rata-rata di warung gang seblak ada dua jenis seblak yang dijual, yakni seblak kering dan seblak basah. Seblak kering merupakan sajian kerupuk pedas yang kuahnya kering dan tidak terlalu banyak isiannya. Sedangkan seblak basah tergantung isian dan tingkat kepedasannya. Sensasi kencur yang kuat dan kekenyalan kerupuk yang direbus menjadi cita rasa seblak yang sulit untuk dilupakan. Banyaknya penjual seblak dalam satu gang tentu saja membuat mereka harus memiliki keunggulan dari yang lain. Harus punya ciri khas sendiri. Kayak kita harus berani bumbu, harus lebih daya tarik juga, lebih menarik juga. Jadi biar orang-orang pun biar berminat juga buat beli di kita gitu. Ya mungkin dari topping-toppingnya bisa kita lebih perbanyak, bisa bumbunya juga kita banyakin lebih berasa gitu. Kalau aku sih bumbunya lebih banyak kencur, terus cabe, sama airnya jangan banyak-banyak dan jangan terlalu encer. Apinya jangan gede, jangan kecil, pokoknya sedang aja. Itu harus banyak kerupuk, jadi biar lebih kental sama lebih enak, gurih, sama pakai telur aja sih biar lebih enak. Di masa sekarang, seblak mulai dikombinasikan dengan makanan lain seperti bakso aci, batagor, siomay, sampai dengan mie lidi. Bahkan ada varian baru seblak yaitu seblak instan. Sesuai namanya, seblak ini mirip seperti mie instan yang mudah dibuat sendiri. Seblak merupakan kuliner istimewa. Meski bahannya sederhana, sensasinya mampu mengikat semua kalangan untuk terus menikmatinya.
Namun perlu diingat ya, walaupun rasanya sangat menggoda, tetap harus dilengkapi kebutuhan protein dan zat besi dalam seblak. Kalau tidak, bukan tak mungkin anemia akan menyerang.